semuanya, perkenalkan nama saya Davina Aprilia dan saya dari kelas 11A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali tentang perlawanan Kesultanan Goa atau Kerajaan Makassar terhadap VOC. Jadi dulu banget pada abad ke-17 Indonesia bagian timur itu punya sebuah kerajaan yang super kuat dan sangat disegani, terletak di Sulawesi Selatan. Kita mengenalnya dengan Kerajaan Makassar atau bisa juga disebut sebagai Kesultanan Goa. Waktu itu tuh Goa itu udah jadi pusat perdagangan yang besar banget di kawasan timur Nusantara. Pedagang-pedagang dari Maluku, Jawa, Kalimantan, atau Sumatera, bahkan bangsa asing kayak Portugis sama Inggris itu juga datang ke Makassar untuk melaksanakan perdagangan. Goa itu dikenal dengan pelabuhannya yang bersifat terbuka. Jadi siapapun boleh banget jual beli di sana tanpa harus dibatasi. Nah, ternyata sistem perdagangan yang kayak gini itu buat Belanda lewat serikat dagangnya ya VOC itu jadi kesel. Kenapa sih keselnya? Kamu nanya. Karena seperti yang kita tahu VOC tuh pengen monopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di negara kita. Jadi mereka doang nih yang boleh berdagang rempah di Indonesia. Nah, tapi Sultan Goa waktu itu, yakni Sultan Hasanuddin, sama sekali nggak setuju. Dia percaya bahwa perdagangan itu harus adil dan bebas untuk semua. Prinsip ini nih yang bikin Sultan Hasanuddin itu dengan lantang menolak tegas campur tangan VOC di wilayahnya. Dari sinilah awal mula konflik besar antara Kesultanan Goa dan VOC dimulai. VOC itu sebenarnya udah neken Goa dengan berbagai cara, tapi itu Sultan Hasanuddin tetap tak gentar. Dia itu bahkan ngajak kerajaan-kerajaan lain di Indonesia Timur buat bareng-bareng ngelawan VOC. Nah, beberapa kerajaan diantaranya adalah Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kerajaan Buton. Nah, Sultan Hasanuddin ini tuh dikenal berani, pantang menyerah, dan selalu berjuang buat melindungi kedaulatan rakyatnya. Nah, dari keberaniannya itu, dia tuh dapat julukan yang powerful banget, yang kita semua tahu julukan itu adalah ayam jantan dari timur. Tapi VOC is VOC. Mereka tuh sadar kalau misalkan tuh Kesultanan Goa nggak bisa dilawan sendiri. Jadi mereka nyari sekutu lain dari wilayah Sulawesi itu sendiri buat bareng-bareng ngelawan Kesultanan Goa. Dari sinilah muncul nama Arung Palaka, bangsawan dari Kerajaan Bone. Gabungan kekuatan VOC dan Arung Palaka inilah yang bikin posisi Kerajaan Goa makin sulit. Dan pada tahun 1666, perang besar antara Goa melawan VOC dan Bone pecah sepecah-pecahnya. Sultan Hasanuddin itu terus bertahan dengan segala kekuatan yang ada, tapi karena kekuatan musuh jauh lebih besar dan VOC tuh punya senjata yang lebih modern, posisi Goa tuh lama-lama semakin terdesak. Akhirnya pada tahun 1667, Kesultanan Goa terpaksa menandatangani perjanjian, yakni Perjanjian Bongaya, yang isinya Goa harus mengakui kekuasaan VOC. Yang kedua, menyerahkan beberapa benteng penting, termasuk benteng Somba Opu, hanya boleh berdagang dengan Belanda. Walaupun kalah di medan perang, semangat Sultan Hasanuddin itu nggak pernah padam. Beliau akan terus selalu dikenang sebagai sosok yang berani melawan penjajahan dan menolak ketidakadilan. Dari perjuangan ini kita bisa belajar bahwa mempertahankan kedaulatan dan harga diri bangsa itu butuh keberanian, meski lawan kita jauh lebih kuat. Sampai akhirnya pada saat ini nama Sultan Hasanuddin masih dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dan kisah perlawanan Kesultanan Goa ini menjadi salah satu simbol penting dari semangat anti penjajahan di Nusantara. Sekian penjelasan perlawanan daripada Kesultanan Goa terhadap VOC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.